Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan menjelaskan tentang tugas akhir mata kuliah komputasi tersebar dan paralel yang berjudul perbandingan waktu eksekusi antara quicksort menggunakan message passing interface dengan sequential quicksort. Next. Perkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok kami, yaitu ada Chandra Nugraha Nindito dengan NIM 240601201400098. Lalu ada Mumtazana dengan NIM 240601201300107. Lalu ada saya, yaitu Nurida Larasati dengan NIM 240601201200005. Next. Penjelasan kali ini akan dibedakan menjadi 4 poin, yaitu ada pendahuluan, dasar teori, pembahasan, dan yang terakhir yaitu penutup. Next. Selanjutnya, kita akan mulai penjelasan dari pendahuluan oleh saya. Latar belakang. Jadi latar belakang dari topik kami yaitu akibat zaman yang semakin berkembang, kebutuhan dalam teknologi informasi semakin besar. Masalah yang sering muncul adalah masalah mengenai pencarian informasi, di mana pencarian informasi dapat muncul dengan tidak terurut. Pencarian informasi akan lebih mudah bila tampil secara terurut daripada yang tidak terurut. Proses pengurutan sering kita kenal dengan algoritma sorting, yaitu proses pengurutan data yang acak menjadi susunan yang teratur dan urut menurut aturan tertentu. Next. Selanjutnya penjelasan mengenai dasar teori yang akan dijelaskan oleh saya dan Hana. Next. Pengertian algoritma pengurutan. Algoritma pengurutan atau yang kita kenal dengan sorting adalah proses penyusunan kembali rentetan objek-objek untuk meletakkan objek dari suatu kumpulan data ke dalam urutan yang logis. Pada intinya itu, sorting atau pengurutan itu membandingkan antar objek dengan kriteria atau ketentuan tertentu. Dapat berupa pengurutan dari nilai terkecil ke nilai terbesar atau ascending, atau nilai terbesar ke nilai yang kecil atau descending. Next. Selanjutnya, menurut Erzandi, klasifikasi algoritma pengurutan itu dibedakan menjadi 5, yaitu berdasarkan proses pengurutannya atau metode pengurutannya, lalu ada berdasarkan rekursif atau tidak rekursif, lalu berdasarkan penggunaan memori, lalu berdasarkan kompleksitas pertukaran elemen, dan terakhir berdasarkan kompleksitas perbandingan antar elemen terkait dengan kasus terbaik. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Hana. Oke, terima kasih Nurida. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai 5 klasifikasi algoritma pengurutan yang telah dijelaskan oleh Nurida tadi. Jadi menurut Putranto 2007, terdapat 5 klasifikasi algoritma pengurutan berdasarkan proses pengurutannya, dan salah satunya adalah sebagai berikut. Jadi, dalam prosesnya, algoritma-algoritma pengurutan tersebut yang diklasifikasikan sebagai exchange sort melakukan pembandingan antar data dan melakukan pertukaran apabila urutan yang didapat belum sesuai. Contoh dari algoritma pengurutan tersebut ialah bubble sort, cocktail sort, comb sort, gnome sort, dan quicksort yang akan kita bahas lebih lanjut pada presentasi kali ini. Next. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu algoritma quicksort. Jadi, metode quicksort atau algoritma quicksort ini sendiri adalah suatu metode yang memiliki kecepatan paling tinggi dalam proses pengurutan data. Quicksort juga sering disebut metode partisi atau partition exchange sort. Metode ini pertama kali dikenalkan oleh CIR Hoare pada tahun 1962.
Dan untuk mempertinggi efektivitas dari metode ini digunakan teknik menukarkan dua elemen dengan jarak yang cukup besar. Hal ini diungkapkan oleh Warni pada tahun 2012. Dan untuk cara kerja dari algoritma quicksort ini sendiri, pertama-tama dia akan membagi list menjadi dua bagian kemudian mengurutkannya. Nah, kemudian suatu elemen akan diambil secara acak dan biasanya elemen tersebut terletak di tengah. Kemudian, semua elemen yang lebih kecil akan disimpan di sebelah kiri dari elemen yang diambil secara acak tersebut, dan semua elemen yang lebih besar akan disimpan di sebelah kanan dari elemen yang diambil secara acak tersebut. Kemudian, hal ini dilakukan secara rekursif terhadap elemen di sebelah kiri dan kanannya, hingga semua elemen sudah terurut. Dan algoritma quicksort ini berdasarkan seperti namanya juga, termasuk algoritma yang cukup baik dan cepat. Boleh di next. Nah, kemudian di sini akan dibahas mengenai Message Passing Interface atau MPI. Jadi, MPI adalah sebuah standar untuk interface pada pemrograman paralel. Pada model komunikasi menggunakan message passing, tiap tugas memiliki memori atau address space lokal masing-masing, dan paradigma yang digunakan ialah explicit parallelism. Contoh sumber daya komputasi yang cocok menggunakan pemodelan ini adalah beberapa workstation yang dijadikan cluster. Nah, untuk hubungan dari algoritma quicksort dengan MPI ini sendiri ialah, jadi pada dasarnya algoritma quicksort dijalankan secara serial atau menggunakan komputasi serial, yang artinya algoritma quicksort akan dijalankan menggunakan satu core prosesor dalam CPU. Sedangkan apabila kita menggunakan MPI, nantinya akan digunakan secara paralel, jadi menggunakan pemrograman paralel. Dan pada presentasi kali ini, kita akan membandingkan algoritma quicksort yang dijalankan secara serial dan juga algoritma quicksort yang dijalankan menggunakan MPI atau dijalankan menggunakan komputasi paralel. Next. Untuk pembahasannya, pertama-tama akan dijelaskan oleh saya terlebih dahulu, kemudian akan dijelaskan oleh Chandra. Boleh di next. Jadi pada implementasi MPI yang digunakan pada kasus kali ini menggunakan bahasa pemrograman Python dengan library MPI bernama MPI for PY. Boleh di next. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Chandra. Oke, baik. Terima kasih Hana atas kesempatannya. Jadi untuk solusi dari quicksort ini menggunakan MPI terdapat 3 proses yang sangat penting, yaitu yang pertama ada scatter, atau pada proses ini akan membagi data ke dalam beberapa bagian data yang sama besar atau biasa disebut dengan chunk. Kali ini akan menggunakan 6 proses sesuai dengan spesifikasi mesin atau device yang digunakan untuk mengeksekusi program. Kemudian proses yang kedua yang sangat penting yaitu dilakukan quicksort pada masing-masing chunk. Algoritma itu sendiri sudah didefinisikan di bahasa pemrograman yang nantinya akan dibahas. Kemudian langkah yang ketiga yaitu gather, di mana chunk yang sudah diurutkan akan disatukan kembali menjadi array sepenuhnya. Kemudian di sini beberapa fungsi dasar dari MPI yang digunakan. Yang pertama ada MPI.com_world. Di sini merupakan komunikator pradefinisi yang menyertakan semua proses MPI. Kemudian yang kedua ada metode getSize, di mana ini untuk menentukan beberapa banyak jumlah proses yang terlibat dalam kelompok jaringan atau communicator ini. Kemudian yang ketiga ada getRank, di mana fungsi yang ditujukan untuk menentukan identifikasi unik dari proses-proses yang ada. Kemudian ada fungsi scatter, di mana untuk mendistribusikan data ke tiap proses. Yang untuk scatter ini nanti dibagi menjadi 6. Kemudian selanjutnya ada gather dengan 2 parameter, yaitu send buff dan receive buff, di mana fungsi ini ditujukan untuk mengumpulkan kembali nilai-nilai dari sekelompok proses. Kemudian fungsi dan prosedur yang didefinisikan di sini ada
fungsi partition dengan argumennya atau parameternya ada array, kemudian ada parameter low dan parameter high. Itu fungsi ini digunakan untuk menemukan pivot dari array, di mana kembali lagi bahwa quicksort tadi akan menggunakan partisi atau membagi dua dari array yang diinputkan. Kemudian ada fungsi quicksort dengan argumen atau parameternya array, kemudian ada low dan high, sama seperti parameter di partition, di mana fungsi ini untuk melakukan quicksort. Di sini ada perbandingan waktu eksekusi, mungkin ini akan dijelaskan lagi setelah kita melakukan melakukannya di mengeksekusi programnya di Python. Nah, seperti yang bisa dilihat di sini ada dua file bernama quicksort dan quicksort MPI. Pertama-tama yaitu quicksort yang menggunakan serial, di mana di sini ada beberapa modul yang diimport, yaitu mengimport NumPy, SNP. Nah, di sini akan digunakan untuk mengenerate random array. Kemudian ada import time, di mana ini untuk melihat waktu eksekusi, dan import psutil untuk melihat CPU usage. Di sini tadi ada fungsi yang sudah didefinisikan, yaitu partition dengan parameter array, low, dan high. Di sini untuk algoritmanya sebagai berikut. Pertama, kita pilih elemen paling kanan sebagai pivotnya, di mana variabel pivot itu diinisialisasikan dengan array yang parameternya adalah high. Kemudian di sini kita tentukan pointer untuk elemen yang lebih besar, dilambangkan dengan i, variabel i yang diisi dengan low dikurangi dengan 1. Kemudian kita mentraverse ke seluruh elemen dan membandingkan setiap elemen dengan pivot. Di sini menggunakan perulangan for, yang di dalam perulangan for ini jika elemen lebih kecil maka pivotnya ditemukan. Kemudian tukar dengan elemen yang lebih besar yang ditunjukkan oleh i. Kemudian selanjutnya tukar elemen di i dengan elemen di j dengan cara sebagai berikut. Kemudian setelah perulangan ini selesai, tukar elemen pivot dengan elemen yang lebih besar yang ditentukan oleh i. Kemudian jika semua sudah dijalankan, return posisi dari partisi yang dilakukan. Untuk fungsi partition sebagai berikut, kemudian masuk ke fungsi quicksort. Di sini untuk fungsi quicksort kita menggunakan partition yang tadi sudah dijalankan. Di sini jika nilai low-nya itu lebih kecil dari high, atau elemen yang lebih kecil dari pivot berada di kiri dan elemen yang lebih besar dari pivot berada di kanan. Kemudian kita masukkan nilai partisi tadi ke dalam variabel bernama p. Kemudian pemanggilan rekursif ke kiri dari pivot. Kita memanggil quicksort dengan parameternya array, kemudian low dan p dikurangi 1. Kemudian kita juga memanggil pemanggilan rekursif ke kanan dari pivot. Quicksort array dengan parameter array, p plus 1 dan high. Nah, kemudian di sini untuk menjalankannya sebagai berikut. Array size itu kita input, kita masukkan ukuran dari arraynya berapa. Pada kasus ini kita akan membandingkan dari 10 sampai dengan 10 juta. Kemudian kita inisialisasi variabel numbers dengan jumlah array tadi sebanyak yang kita inputkan. Kemudian kita merandom sebuah number dari 0 sampai dengan ukuran array yang kita masukkan. Kemudian untuk menentukan waktu eksekusinya, kita di sini menginisialisasikan start time dengan memanggil modul yang tadi sudah diimport di atas, yaitu time. Kemudian kita melakukan pemanggilan algoritma quicksort dengan parameter aktualnya di sini numbers, kemudian low-nya adalah 0 dan high-nya ini adalah
length dari numbers tadi, length dari numbers sendiri adalah panjang dari numbers yang kita masukkan, array access yang kita masukkan dikurangi dengan 1. Kemudian untuk execution time-nya, yaitu adalah time pada saat ini dikurangi dengan start time tadi yang sudah diinisialisasikan. Seperti itu untuk quicksort secara serial. Kemudian di sini untuk quicksort secara paralel ada beberapa modul tambahan yang kita butuhkan. Pertama ada MPI for PY, di mana ini untuk mengimport dari MPI itu sendiri. Kemudian ada ini import item getter dari modul bernama operator. Di sini perbedaannya adalah untuk yang MPI kita menginisialisasikan beberapa fungsi yang ada dari modul MPI. Untuk fungsi partition dan quicksort itu sama persis. Di sini pertama kita akan menginisialisasikan komunikasi antar proses yang kita masukkan ke dalam variable com, kemudian mendapatkan jumlah proses yang kita akan masukkan ke dalam variable size, dan mengembalikan nilai rank dari proses dalam communicator yang kita masukkan ke dalam variabel rank. Di sini kemudian kita akan kondisional jika ranknya itu sama dengan 0, maka kita akan memasukkan jumlah bilangan atau banyaknya array. Kemudian sama seperti tadi, di sini kita mengenerate random number dari 0 sampai dengan ukuran array yang sudah ditentukan. Kemudian chunks-nya akan dibagi sama besar berdasarkan numbers dan size-nya. Maksudnya di sini adalah karena pada kasus ini kita akan membagi 6, maka ke-6 chunk tersebut akan memiliki ukuran yang sama. Nah, kemudian jika rank-nya itu tidak sama dengan 0, maka chunk-nya itu tidak ada. Nah, kemudian di sini untuk mendapatkan persentase CPU usage, kita menggunakan psutil.cpu%, kita simpan di variabel bernama CPU%. Kemudian kita scatter data ke semua proses, di mana berarti ada 6 chunk di sini nantinya. Variabel chunk ini kita akan isi dengan com.scatter dengan chunks tadi yang sudah diisi dengan bilangan yang sudah di-split dengan sama besar. Kemudian kita akan memulai timernya, di mana ini akan menghitung waktu eksekusinya. Kemudian kita memanggil fungsi quicksort dengan parameter aktualnya di sini chunk, di mana nanti berarti ada 6 proses quicksort ini secara paralel. Kemudian argumen kedua di sini ada 0, dan untuk argumen ketiga ada panjang dari chunk dikurang 1. Kemudian kita berhentikan timernya. Setelah itu kita akan menggabungkan atau menggather data dari semua proses. Berarti dari 6 chunk tadi kita akan menyatukannya menjadi satu array besar lagi. Di sini kita simpan ke dalam variabel bernama gather. Kemudian untuk menghitung waktu eksekusinya itu kita inisialisasikan di dalam variabel elapse, di mana n di sini dikurangi dengan start. Kemudian untuk menghitung semua waktu eksekusi dari semua proses itu kita menggunakan gather time, karena di sini gather ini untuk menghitung waktu eksekusi dalam satu proses. Nah, di sini berarti nanti untuk semua proses yang akan dicari rata-rata. Di sini variabel gather time ini akan diisi dengan com.gather dengan parameternya elapse dan rootnya sama dengan 0. Nah, kemudian untuk menggabungkan dari semua array tadi agar menjadi array terurut lagi, di sini kita menginisialisasikan variabel arrays itu adalah com.gather dengan variabel chunk dan rootnya 0. Kemudian jika ranknya sama dengan 0, maka akan dijalankan kode ini, di mana kode ini akan menggabungkan chunk-chunk tadi, berarti ada 6, akan menggabungkan menjadi 1. Nah, karena proses dari ke-6 proses tersebut itu berjalannya selalu berbeda-beda tiap runtime, maksudnya adalah ketika chunk 1 itu dijalankan pertama,
mungkin saja pada saat di gather itu yang akan jalan kedua adalah bukan chunk 2, melainkan adalah chunk 3 dan seterusnya. Maka ketika digabungkan itu tidak langsung menjadi array terurut dari 1 sampai 100 misalkan. Maka dari itu diperlukan kode ini. Nah, kemudian untuk menghitung total time-nya, kita akan sum jumlah dari gather time ini yang sudah diinisialisasikan. Kemudian berarti average time untuk proses waktunya adalah waktu eksekusinya adalah total time dibagi dengan ukuran dari chunks-nya tadi, berarti ada 6 dibagi dengan 6. Kemudian di sini untuk mencetak waktu eksekusi menggunakan MPI berarti ya dengan fungsi Python ini. Kemudian untuk mencetak CPU usage menggunakan ini. Untuk penjelasan kodenya seperti itu. Mungkin di sini kita bisa langsung mendemonstrasikan. Di sini kita untuk menjalankan misalkan untuk 1 juta bilangan. Di sini jika kita menggunakan quicksort yang biasa, kita bisa menjalankan juga sembari menjalankan yang menggunakan MPI. Sini untuk perintah untuk menjalankannya yaitu adalah MPI exec.exe min-n dengan ini parameter untuk berapa banyak proses yang akan digunakan. Sini kita masukkan ukuran arraynya adalah 1 juta tadi. Nah, untuk yang menggunakan quicksort secara serial di sini bisa dilihat waktu eksekusinya secara sekuensial atau serial itu adalah sebesar 4,7 detik. Sedangkan untuk yang menggunakan MPI ini waktu eksekusinya adalah 1,007 detik, di mana 3 detik lebih cepat dibandingkan dengan quicksort secara serial. Kemudian kembali ke ke PowerPoint tadi. Nah, mungkin tadi hasilnya berbeda antara yang ada di sini dan di program yang barusan kita jalankan karena mungkin ada beberapa hal yang mempengaruhi dari waktu eksekusi tersebut, entah itu proses yang lain dan sebagainya. Nah, tetapi secara garis besar adalah MPI ini memiliki waktu eksekusi yang lebih cepat dibandingkan dengan sekuensial atau serial quicksort. Dan sini untuk grafik perbandingannya, di mana untuk 10 bilangan cenderung masih sama untuk waktu eksekusinya, untuk 100 bilangan juga masih sama, cenderung masih sama, 1000 bilangan juga cenderung masih sama, sampai dengan di 1 juta bilangan itu mulai terlihat, dan yang paling signifikan di sini adalah ketika bilangannya berjumlah 10 juta bilangan, di mana untuk MPI quicksort itu hanya membutuhkan waktu di bawah 20 detik. Ini di sini sekitar tadi berdasarkan ini sekitar 10 detik, sedangkan untuk serial quicksort di sini hampir mendekati 60 detik atau hampir dengan 1 menit. Kemudian untuk penutupan di sini ada kesimpulan. Jadi berdasarkan hasil perbandingan yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa waktu eksekusi antara algoritma quicksort secara sekuensial atau serial dengan algoritma quicksort menggunakan MPI cenderung tidak memiliki perbedaan yang terlalu signifikan untuk jumlah bilangan yang kecil. Namun perbedaan mulai terlihat ketika bilangan yang digunakan berjumlah 10 juta bilangan. Pada quicksort menggunakan MPI, waktu eksekusi yang dibutuhkan adalah 10,819 detik, sedangkan untuk sequential quicksort atau serial quicksort, waktu eksekusi yang dibutuhkan adalah 54,53 detik. Mungkin sekian penjelasan dari saya kembalikan ke Nurida Larasakti. Jadi untuk kesimpulannya sendiri dapat kita simpulkan dari penjelasan oleh Chandra dan Hana bahwa dapat kita ketahui bahwa algoritma quicksort menggunakan MPI memiliki waktu lebih cepat
dibandingkan algoritma dari quicksort sequential. Sekian dari presentasi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.